Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 28 April 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, jalan lintas menghubungkan Kota Binjai dan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo yang mengalami longsor pada Kamis lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Namun para pengendara harus berhati-hati karena kondisi jalan yang masih berlumpur. Pasca longsor yang melanda kawasan jalan di Dusun Pamasimelir, Desa Telaga, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat, petugas gabungan terus melakukan evakuasi material yang terbawa longsor, termasuk sejumlah pohon besar. Sejumlah alat berat diturunkan untuk membersihkan jalan lintas dari Binjai dan Langkat menuju Kabupaten Tanah Karo tersebut. Sabtu pagi kemarin, jalan lintas sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, meskipun dengan kondisi badan jalan yang masih berlumpur. Sementara pada Sabtu sore, kendaraan roda 4 atau lebih sudah bisa melintas meskipun hanya pada satu jalur saja. Proses pembersihan longsor harus dihentikan karena hujan yang turun di lokasi, sehingga membahayakan bagi petugas yang melakukan proses pembersihan material longsor. Anggota Satlantas Polres Binjai Brigadir Putra mengatakan, warga yang akan melintasi di kawasan tersebut, khususnya pengendara sepeda motor, harus berhati-hati karena kondisi jalan masih berlumpur dan curah hujan masih tinggi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik pengendara roda 2 ataupun roda 4, agar tetap berhati-hati untuk melintasi jalan tersebut. Dikarenakan curah hujan cukup tinggi dan berkabut. Tidak henti-hentinya, tetap perlahan, untuk ruas jalan juga berlumpur. Bisa kemungkinan nanti terjadinya split ban untuk perputaran jalannya. Demikian kami laporkan situasi terkini dari Jalan Pamasimelir Alternatif Tanah Karo. Selamat sore, salam presisi. Pemirsa, limbah pembangkit listrik tenaga uap yang merupakan hasil pengolahan dari batu bara sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu pengolahan limbah yang belum diketahui pasti izin usahanya bebas beroperasi di Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Pengolahan limbah PLTU yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu ini tepat berada di pemukiman padat penduduk. Limbah batubara yang menghasilkan faba atau fly ash bottom ash ini sangat berbahaya bagi paru-paru jika terhirup setiap hari. Namun anehnya pengusaha yang sudah melakukan penampungan limbah selama 2 bulan ini terkesan tidak peduli meski sudah diperingatkan oleh masyarakat sekitar. Selain limbah faba, pengusaha juga mengolah limbah lainnya seperti besi dan karet dari hasil pengolahan PLTU yang berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu. Berdasarkan informasi masyarakat sekitar, usaha pengelolaan limbah ini merupakan milik aparat TNI. Salah seorang warga, Andi Darmawati, mengatakan pembakaran yang setiap hari dilakukan ini sangat meresahkan masyarakat sekitar. Selain rumah menjadi kotor, pernapasan juga menjadi terganggu. Bunyi, ada yang meletup-meletup itu kan seperti besi apa itu, kita nggak tahu, karet-karet, bau karet gitu juga sih. Ini terganggu Bu ya? Iya. Ada sesak nggak Bu? Napas, ya ini kan kita aja kalau napas itu kan biasanya kan kotoran hidung kan nggak banyak, ini hitam, kotor. Kemudian mungkin ada orang tua, ada anak-anak di sini, malam terganggu. Yang jelas itu sampai pagi, kalau udah banyak timbunannya berapa truk itu, nah itu sampai pagi tuh, pembakarnya nggak ada berhenti. Ya ini cepat ditanggulangi lah. Kalau memang ini nggak legal istilahnya, ini kan pemukiman penduduk. Kita harap janganlah di sini, carilah tempat lain, karena ini kan mengganggu kita. Masyarakat berharap agar pemerintah setempat segera menindak dan memperingati pengusaha pengolahan limbah PLTU karena sangat meresahkan masyarakat. Sementara itu pemirsa, pihak keluarga korban penganiayaan siswa di SMK Negeri 1 Si 2 Ori, Kabupaten Nia Selatan mendesak penyidik polisi menerapkan hukuman berat terhadap oknum kepala sekolah yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak Satreskrim Polres Nia Selatan telah menaikkan status terduga pelaku menjadi tersangka melalui gelar perkara tanggal 23 April 2024. Tersangka
SZ sempat tidak ditahan karena masih sakit dan menjalani perawatan medis pada salah satu rumah sakit. Tersangka telah ditahan oleh pihak Satreskrim Polres Nia Selatan guna pemeriksaan lanjutan hingga 20 hari ke depan. Sebelumnya penyidik telah menghadirkan sejumlah saksi dari siswa dan guru guna memberikan keterangan kepada polisi mengenai peristiwa pemukulan siswa di sekolah itu Sabtu 16 Maret 2024. Terhadap tersangka diterapkan sanksi berat dengan sejumlah pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi harapan kami Pak, agar masalah ini ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, agar anak kami yang korban mendapatkan keadilan dan pelakunya agar mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya terhadap anak kami yang korban. Pemirsa, sementara itu petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan seorang tersangka pelaku penipuan dengan modus bisa memasukkan orang sebagai taruna akademi militer di Kota Medan. Aksi yang terbilang nekat ini dilakukan oleh seorang pria bernama Jarianto Jamin di Kota Medan. Selain mengaku sebagai orang yang dapat mengurus dalam penerimaan taruna dan taruni Akademi Militer, dirinya juga mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Modus tersangka berhasil terungkap setelah dirinya mendatangi Kodam 1 Bukit Barisan di Kota Medan dan hendak bertemu dengan Kasdam 1 Bukit Barisan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan identitas, diketahui bahwa tersangka merupakan masyarakat sipil. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun mengatakan tersangka memalsukan kolom pekerjaan di kartu tanda penduduknya yang awalnya wira swasta menjadi Tentara Nasional Indonesia. Status identitas pekerjaan tersebut dengan men-scan dan mengedit status pekerjaannya, dan tersangka menggunakan KTP-nya yang sudah diedit dan diubah untuk membuat SIM A di Satlantas Polresta Pekanbaru. Jadi di TKP-nya pembuatan surat palsunya ini ada di Polresta Pekanbaru. Berdasarkan penyelidikan polisi, tersangka memalsukan identitasnya berupa KTP dan juga surat izin mengemudi di Kota Pekanbaru. Rencananya kasus ini juga akan dilimpahkan ke Polresta Pekanbaru. Pemirsa, kelompok geng motor di Serdang sebagai saat ini sangat meresahkan. Hal ini terlihat dari kamera pengawas dua kelompok geng motor bentrok di Simpang 3 Tempel, Desa Sebuluh, Kecamatan Perbaungan. Konvoi para geng motor sering terjadi di wilayah Serdang Bedagai. Aksi bentrok antar geng motor ini kerap terjadi pada malam Kamis dan malam Minggu. Bentrok tersebut menyisakan trauma bagi warga sekitar, terlebih pada waktu malam hari. Sehingga warga dihimbau tetap waspada jika melakukan aktivitas pada malam hari. Salah seorang warga Dusun 3, Desa Sebuluh Surya, berharap dengan seringnya terjadi aksi geng motor ini, aparat kepolisian Polres Sedang Bedagai melakukan patroli hingga malam hari. Di sini, Pak? Sering, hampir seminggu 2 kali. Jadi Bang, malam Kamis itu bentroknya di mana Bang posisi? Di Simpang Kampung Tempel ini Pak, pas di samping kanan saya. Itu memang geng motor Bang? Ya memang benar, itu kan geng motor Bang. Harapan saya pribadi, kalau bisa dari aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti Bang. Biar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat Bang. Berarti masyarakat di sini udah resah lah Bang dengan Sudah sangat resah Bang. Masyarakat juga berharap agar pihak kepolisian bisa lebih berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Pemirsa, Ombudsman RI meresmikan kantor baru perwakilan Sumatera Utara di Jalan Asrama Medan. Kantor baru yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini belum memiliki fasilitas memadai, khususnya air bersih. Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya bersama Forkopimda Sumatera Utara meresmikan kantor baru Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara kemarin di Medan. Kantor baru ini merupakan bekas rumah sakit paru yang dihibahkan untuk dipinjam pakaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pelayanan publik. Pemberian hibah pinjam pakai ini sebagai komitmen dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Perpindahan ini sudah dilakukan sejak akhir Desember 2023
lalu dan baru aktif pada awal Januari 2024. Sebelumnya kantor Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara berada di Jalan C. Besitang, Medan. Anggota Ombudsman RI Dadan S. Sukarmawijaya mengaku kantor hibah dari pemerintah Sumatera Utara ini belum memiliki fasilitas yang memadai terkhusus air bersih. Kira memang ini kondisi yang ada di Ombudsman ya, fasilitas belum memadai memang gitu, tapi Ombudsman akan berusaha untuk pelan-pelan ya memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada, khusus terkait dengan fasilitas yang menyangkut fasilitas publik ya, mungkin ada masyarakat yang datang ke sini butuh toilet ya, kemudian butuh air bersih dan sebagainya gitu, nanti ya kita secara representatif coba kita sediakan, karena memang kalau standar layanan masyarakat sih kami kira sudah terpenuhi di sini ya. Sebelumnya kan rumah sakit di sini juga lantainya bisa untuk dibubble, kursi roda bisa masuk, tinggal bagaimana kenyamanan ruangan saja ya. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, perguruan Al-Azhar Medan melepas lulusan SMA kelas 12 angkatan ke-37 tahun 2024 di Hotel Tiara Medan. Pelepasan siswa kelas 12 diwarnai dengan momen bahagia dan haru karena setiap lulusan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. SMA Al-Azhar yang diwisuda dan pelepasan yakni kelas 12 SMA unggulan dan SMA plus, di mana sejumlah lulusannya sudah diterima di sejumlah perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia dan universitas luar negeri. Pembina Yayasan Hajar Rahman Nasution, Mahyuzar Nasution, menyampaikan sangat bangga atas prestasi yang telah diraih oleh lulusannya sehingga menjadi modal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dikatakan sebagai yayasan yang mengelola lembaga pendidikan, Al-Azhar senantiasa berupaya untuk berpikir dan berkarya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengabdian agar siswa-siswi yang mengikuti pendidikan di perguruan Al-Azhar Medan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan tuntutan agama Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Adapun jenjang pendidikan di perguruan Al-Azhar mulai dari sekolah luar biasa, SD hingga SMA dan universitas. Pembina yayasan mengatakan untuk mendukung proses belajar mengajar di lingkungan Al-Azhar memiliki infrastruktur seperti masjid, lab agama, sarana olahraga, kolam renang, dan masing-masing unit memiliki ruang audiovisual yang digunakan untuk belajar memakai LCD. Pembina Yayasan Mahyuzar berpesan kepada lulusannya agar terus menimba ilmu setinggi-tingginya sehingga menjadi orang yang mendulang kesuksesan. Bisa membawa nama baik Al-Azhar di tengah-tengah masyarakat, karena beberapa dari mereka alhamdulillah mendapatkan jalur undangan di beberapa universitas negeri di Sumatera Utara maupun di Jawa. Serta ada beberapa yang di luar negeri, di Rusia, di Malaysia, dan lain-lain. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa mereka gunakan dengan sebaik-baiknya pada jenjang yang lebih tinggi dan terus menimba ilmu agar mereka menjadi anak-anak yang sukses, yang dapat memimpin bangsa ini ke depan serta berakhlakul karimah. Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris Nasution mengapresiasi perguruan Al-Azhar yang senantiasa memberikan kontribusi nama baik pendidikan di Sumatera Utara. Dikatakan animo masyarakat yang tinggi untuk menuntut ilmu di Al-Azhar terbukti karena setiap tahunnya banyak yang lulus ke perguruan tinggi negeri bahkan sekolah kedinasan. Kadis Pendidikan Sumut berjanji akan mendukung program pendidikan yang ada di perguruan Al-Azhar Medan. Luar biasa ya. Tadi juga saya sampaikan bahwa Al-Azhar ini salah satu sekolah yang memberikan kontribusi nama baik Sumatera Utara ya. Dan ini akan kita beri dukungan terus ya. Tentu ya kita akan banyak berdiskusi nanti ya, dan seterusnya bagaimana supaya sekolah ini bisa terus menjadi lebih baik.
memberikan kontribusi kepada pada masyarakat kita sehingga bisa mendapatkan sekolah yang ideal atau yang memiliki standarisasi baik, ya. Tentu harapan kita semua nanti sekolah akan kita dorong supaya memiliki standar yang terus meningkat seperti itu. Pelepasan siswa kelas 12 SMA Al-Azhar Medan turut didampingi orang tua dan wali murid, dan pihak yayasan menyampaikan terima kasih karena telah mendukung Al-Azhar demi tercapainya keberhasilan dan kesuksesan dalam melaksanakan seluruh programnya. Pemirsa, Hendrik Haloman Sitompul dilantik sebagai Ketua DPW Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 bertekad bersama pengurus bersinergi dengan stakeholder terkait meningkatkan ekspor terwujudnya ekonomi masyarakat maju sejahtera. Pelantikan pengurus bersama Hendrik Sitompul sebagai Ketua GPEI Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Ketua Umum DPP Gabungan Ekspor Indonesia Beni Sutrisno di Medan kemarin. Sebagai program prioritas dalam kepengurusan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Provinsi Sumut, dipimpin Hendrik Sitompul akan mendirikan sekolah ekspor sebagai daya dorong UMKM dan pengusaha lainnya untuk memahami perdagangan luar negeri lebih baik lagi terwujudnya Indonesia maju. Trigger atau mendorong supaya para eksportir atau pemilik komoditi supaya meningkatkan atau mengetahui, diedukasi bagaimana proses ekspor itu. Dan juga GPI juga akan memfasilitasi buyer-buyer terhadap komoditi yang ada di Sumatera Utara. Maka dengan sekolah ekspor ini kita harapkan para pemilik komoditi memahami betul bagaimana proses ekspor yang bisa mereka lakukan hingga barang mereka atau komoditi mereka bisa terjual kepada buyer yang ada di luar negeri. Gerakan sinergitas dibangun Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Provinsi Sumut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, lebih maju dan sejahtera. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah rumah ibadah di Kota Binjai mendapat bantuan dana pembangunan dari pemerintah Kota Binjai. Hal ini sebagai wujud visi dan misi untuk menjadikan Kota Binjai yang maju dan religius. Salah satu rumah ibadah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah Masjid Al-Jihad yang ada di Jalan Samanhudi, Kelurahan Bergam, Kota Binjai. Bantuan pembangunan masjid disampaikan langsung oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, kepada Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad. Bantuan yang diberikan Pemko Binjai berupa uang pembangunan sebesar 30 juta rupiah dan sejumlah sarung untuk warga maupun jamaah masjid. Selain masjid, Pemko Binjai juga memberikan dana hibah kepada sejumlah gereja, vihara, dan kuil yang merupakan wujud implementasi visi dan misi Kota Binjai untuk menjadikan Kota Binjai yang religius. Membangun masjid dan Al-Quran Center, dan alhamdulillah walaupun belum selesai pembangunan masjid dan Al-Quran Center itu insya Allah sudah bisa dipakai. Kemarin sudah bisa dipakai untuk sholat taraweh, dilanjutkan dengan sholat Jumat, dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Kota Binjai. Pemirsa, pemerintah Kota Sibolga melantik 186 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2023. Sebanyak 186 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilantik Wali Kota Sibolga terdiri dari 73 tenaga guru, 60 tenaga kesehatan, dan 53 tenaga teknis. Wali Kota Sibolga Haji Jamaluddin Pohan mengharapkan kepada pegawai yang baru dilantik agar tetap disiplin dalam menjalankan tugas dan selalu menaati setiap peraturan yang berlaku di pemerintahan Kota Sibolga dan peraturan kode etik aparatur sipil negara. Wali Kota Sibolga juga meminta agar para pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak tetap menjunjung tinggi netralitas dan tidak ikut berpolitik praktis, mengingat Kota Sibolga dalam waktu dekat akan melaksanakan perhelatan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Aturan dan peraturan. Memang 5 tahun, Bapak Ibu, nggak boleh. Tapi pencabutan SK lebih mudah daripada pencabutan pemberhentian ASN. Nah, ini ingat,
Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, calon perseorangan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara harus memiliki sebanyak 800.000 lebih dukungan dari masyarakat. Selain itu, dukungan ini harus tersebar di 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. KPU Sumut melakukan sosialisasi untuk menjabarkan tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda dan juga berbagai organisasi dari tokoh masyarakat. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memaparkan persiapan penyerahan dukungan pencalonan perseorangan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada pilkada nanti. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan khusus calon perseorangan harus memenuhi ketentuan setidaknya memiliki 800.000 lebih dukungan dari masyarakat. Jumlah ini diperoleh dari 7,5% daftar pemilih tetap Sumatera Utara pemilu 2024 dengan total 10.800.000 lebih pemilih. Sejumlah 814.095 dukungan, sebarannya minimal di 50% tambah 1. Untuk Sumatera Utara misalnya itu kira-kira 17 kabupaten untuk sebarannya. Nah, nanti juga terkait dengan tahapan dan kegiatan ini itu bagi tokoh masyarakat ya yang mau mengajukan diri sebagai bakal calon gubernur dari jalur perseorangan itu dapat menyerahkan dukungan perseorangannya pada tanggal 8 sampai 12 Mei. Adapun syarat sebagai pendukung minimal berusia 17 tahun atau jika belum berumur 17 tahun tetapi sudah berstatus kawin, berdomisili di Sumatera Utara dan bukan merupakan anggota TNI Polri maupun pihak penyelenggara. Selain nama Bobi Nasution yang mendapat penugasan sebagai calon gubernur dari DPP Partai Golkar, Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajeksa juga ikut maju dalam Pilgubsu 2024 mendatang. DPD Golkar Sumatera Utara akhirnya membuka suara terkait klaimnya menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, yang menyebut dirinya dicalonkan oleh DPP Partai Golkar sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajeksa mengatakan dua nama tersebut baru mendapatkan surat penugasan dan masih perlu dievaluasi dan akan diputuskan satu nama oleh Ketua Umum Erlangga Hartarto. Jika nantinya Ketua Umum Golkar tetap mengamanahkan Bobi untuk maju sebagai gubernur Sumatera Utara, Golkar Sumut siap mendukung siapapun calonnya meskipun di luar kader Partai Golkar. Mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara ini juga mengaku sudah berkomunikasi dan bertemu dengan menantu Presiden Jokowi. Ia menyebut siapapun nantinya yang akan dicalonkan merupakan strategi Golkar untuk meraih kemenangan. Semoga dalam perjalanan ini, tapi dengan izin Ketua Umum bahwa penugasan ini bukan akhir. Pak Ijen silakan bekerja. Nanti kita lihat hasil surveinya seperti apa. Kemarin di Jakarta. Pemirsa, Wali Kota Binjai Amir Hamzah kembali mendaftarkan diri melalui partai politik untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Binjai periode mendatang. Wali Kota Binjai Amir Hamzah mendatangi kantor Partai Amanat Nasional PAN Kota Binjai untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Binjai melalui Partai PAN. Kedatangan Wali Kota Binjai ini disambut pengurus serta tim penjaringan calon Wali Kota Binjai dari Partai PAN. Selain membawa sejumlah persyaratan pencalonan, Amir Hamzah juga membawa lampiran berkas visi dan misinya untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Binjai. Amir Hamzah berharap mendapat rekomendasi dari Partai PAN untuk maju sebagai calon Wali Kota Binjai periode mendatang. Sebelumnya Amir Hamzah juga telah mendaftarkan diri ke Partai Golkar Kota Binjai untuk menjadi bakal calon Wali Kota Binjai dari Partai Golkar. Pemirsa, jelang pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan pada September 2024 mendatang, masing-masing partai politik sudah mulai menerima pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Langkat.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemarin telah menerima pengembalian berkas bakal calon bupati dan wakil bupati Langkat. Pengembalian berkas pertama yang dilakukan oleh salah satu calon bupati Langkat adalah Rizky Yunanda Sitepu, yang juga merupakan wakil wali kota Binjai sekaligus kader Partai Golkar. Pencalonan menjadi bupati Langkat meneruskan program orang tuanya yang belum sempat terlaksana dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan data panitia penjaringan PDI Perjuangan, bakal calon bupati dan wakil bupati Langkat yang sudah mengembalikan berkas pendaftaran baru satu orang, yaitu Rizky Yunanda Sitepu. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah menerima pendaftaran 147 orang calon petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 5 kecamatan untuk Pilkada Wali Kota Binjai dan Gubernur Sumatera Utara. Berdasarkan data KPU Binjai, pihaknya telah menerima pendaftaran 147 orang calon petugas PPK Pilkada yang mendaftarkan diri melalui aplikasi Siakba KPU. Dari jumlah tersebut, yang telah mendaftarkan ulang ke KPU Binjai untuk melengkapi berkas fisik pendaftaran berjumlah 30 orang. Ketua KPU Binjai Anton Indratno menyatakan pihaknya masih terus membuka pendaftaran calon petugas PPK Pilkada hingga 29 April mendatang. Pihaknya juga telah menyediakan helpdesk di kantor KPU Binjai untuk membantu warga yang kesulitan mendaftarkan diri melalui aplikasi Siakba. Sesuai peraturan KPU, proses pendaftaran calon petugas PPK ini akan diperpanjang jika jumlah pendaftar calon petugas PPK di satu kecamatan kurang dari 15 orang. Setelah pendaftaran ditutup, KPU Binjai akan melakukan verifikasi berkas pendaftaran calon PPK dan mengumumkan siapa saja yang berhak mengikuti tahapan seleksi calon PPK selanjutnya. Untuk penerimaan pendaftaran PPK pada tahapan pilkada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan wali kota dan wakil wali kota untuk KPU Kota Binjai sejauh ini sampai hari ini tadi malam itu jumlah yang mendaftar 147 orang dan yang sudah melengkapi berkas sudah nganter ke kantor KPU itu 30 orang. Artinya dari Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan evaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati yang dibuka mulai 23 hingga 27 April 2024. Berdasarkan surat keterangan Ketua Bawaslu RI kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kota agar melakukan penilaian evaluasi kinerja bagi Panwaslu Kecamatan existing yang ada di 17 kecamatan se-Kabupaten Sergai. Pada prinsipnya, Bawaslu akan menilai para anggota Panwaslu Kecamatan yang terbentuk pada pemilu lalu, apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Nantinya akan ada arahan yang disampaikan oleh Bawaslu RI dalam melakukan penilaian atau evaluasi bagi Panwaslu Kecamatan existing tersebut. Rekrut ulang yang baru akan tetap dilakukan jika Panwaslu Kecamatan tidak memenuhi kuota. Namun yang membedakan dalam evaluasi Panwaslu existing tidak dilakukan ujian CAT seperti pelamar calon Panwaslu Kecamatan pada umumnya. Untuk penilaiannya kita ada namanya penilaian portofolio yang sudah diberikan oleh Bawaslu RI yang harus diisi oleh Panwaslu Kecamatan. Sementara ada juga dari Bawaslu Kabupaten untuk menilai setiap komisioner itu mempunyai divisi masing-masing dan akan menilai hasil kinerjanya sesuai dengan divisi terhadap Panwaslu Kecamatan di daerah Serdang Bedagai. Pendaftaran Panwaslu existing di Kabupaten Sergai dibuka dari tanggal 23 hingga 27 April 2024, sementara untuk pelamar umum akan dibuka pada 3 Mei mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar pelaksanaan penilaian evaluasi kerja panitia pengawas pemilu kecamatan existing. Penilaian dalam rangka seleksi perekrutan calon Panwascam untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pendaftaran seleksi Panwascam ini dibuka di kantor Bawaslu Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang bertujuan untuk penilaian evaluasi kerja anggota Panwascam yang lalu dibuka mulai tanggal 19 sampai 27 April 2024.
Sedangkan jadwal proses rekrutmen bagi pendaftar baru dimulai tanggal 3 sampai 4 April 2024. Untuk memenuhi kebutuhan anggota Panwascam tahapan Pilkada sebanyak 24 orang yang terbagi di 8 kecamatan Selabura. Ketua Bawaslu Labura Maruli Sitorus menjelaskan bahwa perekrutan calon anggota Panwaslu meliputi 2 jalur, yaitu melalui sistem existing di mana anggota Panwascam pemilu 2024 lalu dievaluasi kembali untuk menjadi anggota Panwascam Pilkada tahun 2024 mendatang. Sedangkan untuk memenuhi kuota Panwascam Selabura, Bawaslu membuka jalur seleksi proses rekrutmen bagi pendaftar baru. Setelah dilakukan ini, apabila ada existing yang tidak memenuhi syarat, maka diadakan pembentukan terhadap pendaftar yang baru. Misalnya dalam satu kecamatan yang memenuhi syarat hanya 1, maka Bawaslu akan melakukan pembentukan dari penerima pendaftaran baru itu sebanyak. Pemirsa, menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang akan berlangsung November mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga menggelar evaluasi terhadap kinerja Panwascam Pemilu 2024 lalu. Ketua Bawaslu Kota Sibolga Salmon Tambunan menjelaskan evaluasi kinerja seluruh petugas Panwascam Pemilu 2024 untuk mengetahui secara pasti tentang apa yang telah dilaksanakan para petugas Panwascam saat pelaksanaan pemilu lalu. Selain itu, evaluasi ini juga mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi para petugas Panwascam ketika bertugas sehingga di pemilu Kota Sibolga yang akan datang, petugas Panwascam dapat bekerja sesuai aturan dan tanpa kendala yang berarti. Jika diketahui ada Panwascam yang bertugas kurang maksimal, maka akan diberikan sanksi tidak diikuti sertakan dalam pelaksanaan pilkada mendatang. Ketua Bawaslu Kota Sibolga berharap dari evaluasi ini Panwascam yang nantinya lebih berkualitas serta berani menciptakan pemilu jujur dan bermartabat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Senin 29 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Senin 29 April 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Toba, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca kembali berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebanyak 131 tim basket sekota Medan bersaing dalam turnamen 3-on-3 Mandiri Indonesia Turnamen 2024. Nantinya para perwakilan tim yang menjuarai turnamen tersebut akan berlaga di final pada 1 Mei mendatang. Turnamen ini digelar selama 2 hari di Gor Veteran Kota Medan dan laga final dari kejuaraan basket 3x3 ini akan digelar di lapangan Benteng Kota Medan pada tanggal 1 Mei 2024. Kejuaraan ini dibagi dalam beberapa kelompok usia
mulai dari usia 12 tahun, 15 hingga 23 tahun. Terlihat dalam turnamen nasional pertama di Kota Medan ini, antusias para pemain hingga penonton memadati GOR veteran di Kota Medan. Sekretaris Umum Perbasi Sumatera Utara, Gilang Bagus, menyambut baik kejuaraan nasional basket 3-on-3 perdana di Kota Medan. Gilang menyebut bahwa kejuaraan ini bisa menjadi titik temu pencarian bakat para pembasket muda terlebih menjelang PON 2024 mendatang. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.